Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Sobari. Baik, hari ini saya akan melanjutkan mengenai tutorial penjelasan tentang tools yang ada di CorelDRAW ya. Nah, di video pertama saya sudah menjelaskan mengenai fungsi dari tools CorelDRAW ya, itu sampai kita di freehand tools ya. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan tools yang selanjutnya, yaitu dimulai dari artistic tools ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tools dari artistic media ya, artistic media tools, atau teman-teman bisa tekan di keyboard I ya. Nah, di sini fungsinya untuk membuat garis artistik ya. Seperti ini saya contohkan. Saya klik dulu artistic medianya, kemudian teman-teman tinggal gambar saja garis yang ingin dibuat. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini juga kita bisa pilih jenis dari artistic medianya. Teman-teman ada banyak pilihan ya untuk garisnya. Di sini bisa lancip dua-duanya atau salah satu dari ujungnya, dari ujung garis tersebut ya. Baik, ini dari artistic media. Oke, saya delete. Saya akan jelaskan yang selanjutnya. Di sini di artistic media tools ini ada live sketch ya. Ini lebih ke bagaimana teman-teman menggambar menggunakan pensil seperti halnya di kertas ya. Jadi teman-teman juga bisa gunakan live sketch ini untuk menggambar di CorelDRAW secara bebas gitu ya. Misalkan isi contohnya kita gambar mungkin buah apa gitu ya, kita gambar pohon misal seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan seperti ini. Oke, kemudian teman-teman juga bisa kasih seperti ini ya. Jadi ini lebih ke bagaimana seperti teman-teman menggambar menggunakan pensil biasa gitu ya di kertas. Oke, tinggal kasih daun seperti ini misalkan ya. Oke, baik teman-teman ya, di sini ya. Oke ya, jadi seperti itu untuk fungsi dari sketch atau live sketch ini. Selanjutnya saya akan bahas mengenai smart drawing ya. Baik, saya delete dulu. Saya delete dulu untuk objek ini biar tidak mengganggu ya. Oke. Nah, di sini selanjutnya ada fungsi dari smart drawing ya. Ini jadi kita bisa menggambar bebas gitu ya. Tapi nanti dia akan rapi sendiri untuk gambar yang kita bikin. Misal saya gambar persegi di sini, lalu akan menyesuaikan. Nah, maka dia akan tergambar persegi. Atau saya buat elip misalkan ya. Oke, maka dia akan menyesuaikan seperti ini ya. Jadi akan lebih rapi hasilnya dari apa yang kita gambar ya, seperti ini. Oke, ini untuk fungsi dari smart drawing ya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai fungsi dari rectangle tools ya. Saya delete dulu. Oke, saya hapus dulu untuk objek ininya ya. Oke, jadi yang selanjutnya ada rectangle tools. Nah, di sini teman-teman ini bisa digunakan ketika teman-teman akan membuat objek dalam bentuk persegi ataupun persegi panjang ya. Jadi kita bisa bikin seperti ini menggunakan rectangle tools ya. Oke, selanjutnya ada di rectangle tools ini 3 point rectangle. Jadi ini hanya 3 titik saja seperti ini misalkan ya. Jadi teman-teman kalau yang tadi yang bentuknya rectangle-nya sendiri, ini ada langsung menjadi bentuk persegi atau persegi panjang. Tapi kalau 3 point dari rectangle ini, jadi ada titik pertama, tengah, dan akhir gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan atau atur sedemikian rupa ya, sehingga nanti membentuk suatu bentuk atau gambar atau objek yang teman-teman inginkan dari 3 point rectangle ini ya.
Jadi nanti bisa menyesuaikan seperti ini, misalkan kita bikin lagi. Oke ya, jadi ini akan lebih mudah. Kemudian nanti ubah lagi ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi bedanya kalau ini kan langsung membentuk apa namanya, rectangle-nya gitu ya, mau persegi atau persegi panjang. Tapi kalau Trifine ini dia tidak langsung membentuk teman-teman. Jadi hanya garis aja tampilannya, tapi ketika kita tarik seperti ini misalkan nih ya, ini kita bisa bentuk. Jadi hampir sama aja sebetulnya ya. Cuman nih jadi lebih enak gitu. Kalau kita ingin membuat perseginya kan, kalau ini biasanya bidangnya ya kalau nggak portrait, landscape gitu ya, seperti ini. Nah ketika ingin membuat seperti ini, kalau kalian gunakan di rectangle-nya aja, ini harus di rotate dulu ya. Jadi kita rotate, baru nanti posisinya akan menjadi seperti ini gitu ya. Tapi kalau kalian gunakan di rectangle, Trifine rectangle-nya, maka kita bisa langsung bikin garisnya, misalkan ke sini, tarik ke sini ya, atau kita bisa tarik lurus, tarik ke sini gitu ya. Oke, sangat mudah ya teman-teman. Baik, kita delete dulu, kita akan coba praktekkan untuk tools selanjutnya ya. Saya delete dulu untuk objek-objek ini. Oke. Baik, selanjutnya adalah tools ellipse ya. Ellipse ini tentu untuk membuat lingkaran ya. Jadi teman-teman tinggal klik saja, kemudian tekan di mouse-nya, maka akan terbentuk. Biasanya untuk lebih presisi kita bisa tekan shift ya untuk bentuk yang presisi ya. Oke, selanjutnya ada Trifine ellipse. Nah, ini juga sama. Jadi kita bisa tentukan dulu arahnya dan tujuannya, kemudian kita bisa tarik seperti ini. Ya, ini bedanya hampir mirip dengan yang rectangle tadi ya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi sangat mudah sekali untuk menggunakannya. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi dari polygon tool ya. Ada banyak apa namanya, sub menu dari polygon tool ini. Teman-teman bisa gunakan yang polygon ini untuk membuat segi gitu ya, segi 5 atau segi 6, tergantung dari kebutuhan desainnya. Misalkan kita butuh 8 gitu ya, tinggal ganti saja di sini angkanya jadi 8, maka nanti akan terbentuk 8 ya gitu. Oke, di sini misalkan saya ganti jadi 8. Oke ya. Jadi akan menyesuaikan gambarnya. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Ini sangat mudah sekali. Saya delete dulu, saya contohkan lagi biar lebih jelas. Jadi untuk polygon ini kita bisa tentukan mau bikin persegi berapa ya. Oke, kita buat perseginya, kemudian misalkan segitiga aja, kita ketik 3, maka nanti berubah untuk bentuknya jadi segitiga ya. Kalau butuh 5 misalkan atau segi 6, kita tinggal klik 6, kemudian tekan enter, maka jadi segi 6 ya gitu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang menu atau tools dari start ya. Nah, ini tentu untuk menggambar bintang teman-teman. Jadi kalian bisa membuat atau mengeksplor bintang ini ya menggunakan tools dari start ya. Oke, kita bisa ubah-ubah, misalkan sudutnya jadi lancip gitu ya, seperti apa. Nah, di sini kita bisa modifikasi. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya ada spiral ya. Di sini spiral ya tentu untuk membuat garis seperti ini ya. Oke, ini akan sangat mudah sekali untuk memudahkan teman-teman membuat artistik gitu ya, atau ornamen dalam desain teman-teman. Baik, selanjutnya di sini ada command shape ya. Jadi command shape ini ada beberapa pilihan gitu ya untuk membuat misalkan persegi ya, atau ellipse ya, atau juga lingkaran. Di sini teman-teman bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan ya.
Oke, selanjutnya teman-teman juga bisa gunakan efek. Jadi kita kalau teman-teman nanti butuh untuk membuat efek-efek cahaya gitu ya, nah ini bisa digunakan fungsi dari impact tools ini. Saya delete dulu. Tentu untuk membuat efek cahaya nanti dibantu dengan pewarnaannya juga gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pakai impact tool ini ya seperti ini misalkan, jadi efek-efek yang mendukung dari desainnya ya, misalkan bola seperti ini dia seperti lagi melayang gitu ya, nah teman-teman bisa gunakan tools dari impact tools ini. Kemudian ada graphic, jadi ini bentuknya kayak tabel seperti ini. Nah di sini teman-teman juga bisa tentukan nih kolomnya berapa, kemudian garisnya berapa gitu ya. Di sini misalkan bisa diganti 6 gitu ya. Nanti akan menyesuaikan, akan berubah menjadi 6 kolom ya. Oke, saya klik dulu, saya hapus dulu ya. Oke, misalkan kita ke grab lagi, kita di sini 4 biar beda dari yang tadi. Oke, jadi akan seperti ini ya. Oke, itu untuk fungsi dari grab favor ya teman-teman. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai fungsi dari text tool ya. Ini yang logo A ini ada teks, kemudian ada table juga ya. Jadi kalau yang tadi di graphic ini hanya bentuknya saja yang mirip table, tapi kalau di sini ini benar-benar dia fungsi sebagai table tools ya gitu. Ini hampir mirip untuk secara tampilannya, tapi ini mungkin kalau teman-teman familiar di Excel gitu ya, ini yang hampir mirip lah untuk apa namanya tampilan-tampilan Excel gitu ya, atau tabel-tabel di Excelnya. Oke, ini untuk membuat tabel tentunya. Kemudian untuk teks ya, ini tentu untuk menginput teks atau kalimat ya. Misalkan seperti ini, input kalimat ya. Jadi teman-teman bisa atur atau memasukkan teks menggunakan tools teks ini ya. Oke, saya pindahkan teksnya ke sini. Nah, di sini teman-teman juga bisa ganti jenis fontnya ya. Jadi teman-teman bisa klik di sini. Nah, di sini ada banyak pilihan dari jenis font yang sudah terinstall di Corel Draw-nya gitu ya, atau di komputer teman-teman. Tinggal nanti dipilih, disesuaikan dengan selera saja untuk fontnya. Nah, di sini juga bisa digunakan jenis ukurannya. Nah, untuk pembahasan yang tools ini mungkin nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya ya, teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan fungsi dari tools yang satu ini, yaitu ada parallel dimension, kemudian horizontal dimension, kemudian ada angular dimension dan segment dimension, terus ada two line callout ya. Baik, jadi parallel dimension ini seperti apa? Kita akan coba lihat. Jadi parallel dimension ini dia akan menentukan atau memberikan ukuran dimensi kita mau ke mana nih gitu ya, ke bawah misalkan ke pinggir. Jadi dia ada ukurannya seperti ini. Nah, jadi ketika kita tarik ke bawah ya untuk ukurannya, maka dia muncul nanti 48,09 mm. Jadi ini akan sangat membantu teman-teman ketika nanti membuat konten gitu ya, atau desain yang dia diperuntukkan untuk menentukan ukurannya, dimensinya antara sisi kanan sama sisi kiri berapa senti gitu ya, atau juga untuk membuat apa namanya soal-soal matematika atau fisika gitu ya. Ini akan sangat membantu. Kemudian ada di sini, selanjutnya ada horizontal or vertical dimension. Ini juga hampir sama seperti ini teman-teman untuk tampilannya ya. Nah, di sini kan tadi ada dua garis nih. Kalau ini kan paralel gitu ya. Jadi masing-masing dia memiliki titik gitu ya. Ada dua sisi. Kalau di sini kita hanya menentukan dia mau horizontal atau vertikal aja ya. Jadi itu bedanya untuk horizontal or vertical dimension ya. Jadi
Jadi kita tinggal tarik aja seperti ini. Nah, dia akan menentukan titik mana nih, ke atas atau ke bawah gitu ya, seperti ini. Oke, saya hapus dulu untuk objeknya ini. Baik, selanjutnya di sini ada angular dimension. Nah, ini untuk menentukan sudut gitu ya. Jadi sudutnya berapa, dimensi sudutnya seperti ini teman-teman. Jadi nanti ada ukurannya 72,55 gitu ya. Ini akan sangat membantu sekali ketika teman-teman butuh untuk membuat tugas barangkali gitu ya. Buat ukuran tugas seperti ini ya. Tinggal klik aja. Baik. Oke teman-teman, itu fungsi dari beberapa di menu ya, atau tools parallel dimension. Kemudian selanjutnya ini kan angular ya, saya akan bahas mengenai tools yang ada di sub menu parallel dimension ini. Selanjutnya ada segmen dimension. Nah, segmen dimensi ini untuk menentukan dimensi yang sudah ada gitu ya, atau objek yang sudah ada, yang sudah teman-teman bikin. Saya akan bikin rectangle di sini. Nah, kita tidak tahu ukuran dari sini misalkan ke ujung bawah sini. Nah, teman-teman bisa gunakan segmen dimension ini, kemudian diklik di ujungnya ya, kemudian ditarik seperti ini ya. Jadi nanti kita akan ketahuan untuk dimensinya berapa, seperti itu. Oke, saya akan klik dulu ya, kemudian ditarik seperti ini. Nah, maka akan ketahuan dimensinya 35,73 mm, atau kesininya berapa, klik dulu ya. Kita tarik ke sini, sorry. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk menentukan yang pinggirnya 50,8 50,38 mm gitu ya. Jadi untuk menentukan segmen yang sudah ada gitu ya, atau objek segmen atau ukuran dari objek yang sudah ada, yang sudah kita bikin. Oke, kita coba membuat elips misalkan di sini ya. Oke, kemudian kita coba segmen dimensionnya. Oke, seperti ini ya, klik. Nah, berarti diameternya dari lingkaran ini 30,31 seperti itu ya. Oke teman-teman, itu fungsi dari dari parallel dimension ini. Kemudian ada two leg callout. Nah, ini untuk menamai atau menentukan atau membuat keterangan dalam sebuah objek gitu ya. Misalkan dimensinya di sini saya kasih misalkan seperti ini ya, saya kasih keterangan. Jadi teman-teman bisa masukkan teks ya ke, atau memberi keterangan pada objek di sini. Misalkan ini sudut 1 gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa kasih arah panah seperti ini. Jadi sudut 1 ke sini ya. Jadi itu fungsi dari two leg callout. Oke. Teman-teman, itu saja untuk pembahasan tools CorelDRAW kali ini. Nah, hari ini saya membahas beberapa tools ya, dari mulai tadi di artistic tools ya, sampai dengan kita membahas di parallel dimension ya. Karena ini untuk pembahasan mengenai tools ini lumayan panjang, jadi saya bagi-bagi menjadi 3 bagian atau 3 video. Jadi teman-teman yang belum nonton untuk video sebelumnya, di part 1 saya membahas dari Victool ya, sampai dengan pembahasan di freehand tool. Silahkan teman-teman bisa tonton videonya supaya tidak ketinggalan dan teman-teman bisa memahami secara menyeluruh ya. Oke teman-teman, itu saja untuk tutorial saya hari ini. Semoga bermanfaat dan tentunya bisa menjadi bahan belajar buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.